semua, IMPod hadir kembali untuk kalian. Selamat datang di IMPod, IAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kami dapat menginspirasi kalian semua. Let's enjoy our talking about. Semua, kita kembali lagi di IMPod. Kali ini episodenya tetap membahas perkembangan bisnis ya, dengan pakar yang hebat juga, dengan Mas Muhammad Alfian Ramadan. Let's enjoy. Ya, kali ini Mas, kita punya subtema tentang cara mengembangkan bisnis agar dapat bertahan di persaingan pasar setelah pandemi. Nah, episode kemarin kan kita membahas bagaimana mengembangkan diri untuk terjun di dunia bisnis. Nah, sekarang kita bagaimana mempertahankan bisnis kita, seperti itu ya Mas ya. Aku mau tanya nih Mas, apa yang harus dilakukan oleh pemilik usaha untuk agar tetap cepat beradaptasi di dalam dunia bisnis saat kondisi seperti ini Mas? Pengalamannya Mas. Ya, pasti harus adaptif sih, maksudnya di era yang seperti ini kalian harus lebih berinovasi. Nah, inovasi itu kan pasti mengorbankan banyak waktu, banyak uang dan sebagainya, tapi nggak apa-apa, worth it itu. Jadi misalnya kalian lihat kopi-kopian sekarang, semenjak corona itu kan kopi kan kafe-kafe kan sempat turun kan. Iya, nah betul. Mereka membuat satu produk yaitu yang botol 1 literan itu, tahu nggak? Nah itu salah satu cara bagaimana mereka harus berinovasi gitu loh. Selain itu kan juga banyak hal untuk berinovasi itu. Jadi ya kalian lihat kira-kira potensinya seperti apa. Coba di pasar, kalau oke ya lanjutkan, kalau nggak oke tarik. Bikin inovasi baru. Tes pasar, kalau oke teruskan, kalau nggak oke tarik. Bisa seperti itu aja. Formulanya seperti itu untuk adaptasi. Jadi kalian coba sesuatu yang baru, kalau di tren di pasar oke, lanjutkan, kalau enggak tarik. Seperti itu sih. Kalau di bisnis seperti itu sih. Berarti menurutku ya berani gitu ya Mas? Iya, berani aja. Berani aja. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak bakal pernah tahu gitu. Iya betul, iya kan? Betul. Soalnya kalau semisal biasanya nih Mas kan kondisinya seperti ini, kita ingin berani mencoba, tapi kita juga memikirkan banyak hal. Nanti kalau semisal gagal, otomatis banyak dana yang udah kita keluarkan, tapi tidak kembali lagi untuk dana semula yang kita punya awal sebelum kita mencoba. Nah itu bagaimana tips menurut Mas biar diri kita itu berani untuk mencoba meskipun tidak memikirkan dana nantinya itu bisa kembali atau tidak? Ya kalian gini, gunakan maksudnya anggaran itu yang seminim mungkin untuk tes pasar gitu. Kalian bisa cobakan ke teman-teman kalian, bisa kalian coba ke keluarga dan sebagainya. Kalau mereka coba dengan market yang lebih luas lagi, teman-temanmu yang di SMP kalian kirimi seperti itu. Kalau ya udah langsungkan aja. Kalau misalnya mereka kayaknya kurang nih, ya jangan putus asa. Coba yang lain lagi, produk yang lain lagi, seperti itu sih. Kayak gitu. Berarti di dalam kondisi seperti ini tuh menurut saya tuh kesimpulannya buat pembisnis itu harus berani berinovasi dan siap menerima kritik dan saran apabila kita melahirkan atau memunculkan inovasi baru. Iya, harus. Ya, Mas, ya. Biar jangan sampai hati itu putus asa. Iya, gitu. Bisnis itu pasti bisnis tuh tak bilangnya, bisnis tuh pasti banyak penolakan. Pasti banyak penolakan, ya kan? Nah, kamu ketika ditolak, ya kamu jangan sampai down. Iya, kalau kamu down nggak usah jadi pengusaha, jadi karyawan aja kan gitu. Makanya itu kalian hatimu harus kuat ketika membuat bisnis. Kamu siapkan mentalmu, karena pasti banyak penolakan. Nah, setelah penolakan itu pasti ada pelangi di situ. Maksudnya kamu bakal ada hasilnya gitu loh. Kalau kamu nggak pernah mencoba ya kalian nggak bakal pernah tahu akan seperti apa yang ke depan gitu loh. Kalau kamu nggak pernah berani untuk mencoba, ya karena kalian akan di situ aja gitu. Seperti itu sih. Iya, benar-benar sih Mas. Jadi kayak intinya nggak apa-apa lah kita muda itu susah-susah dahulu. Karena apa? Nanti kalau kita muda sudah senang-senang, ketika kita usia tua itu mau susah itu usia juga udah kayak udah nggak kuat seperti itu kan Mas. Jadi mending muda kita susah-susah punya bekal, nanti tua kita tinggal mempersiapkannya itu lebih enak gitu kan Mas. Kehidupan kelanjutannya. Siap. Ada lagi nih Mas pertanyaannya. Beredar kan di internet itu bahwa setelah pandemi ini kan diprediksi bahwa terjadi persaingan bisnis yang sengit, sangat-sangat sengit. Apa yang harus dilakukan oleh pemilik bisnis Mas selain promosi produknya untuk bertahan bersaing? Ya jelas semuanya. Ketika pandemi ini kan semuanya balik ke nol kan, semua balik ke nol. Nah, ketika kalian balik ke nol,
ya kamu berani mencoba apa enggak. Ketika kamu mencoba, nanti setelah pandemi ini selesai, pasti persaingannya lebih kencang lagi. Kalian kira ketika pandemi usaha pada tutup? Enggak, pada banyak yang buka loh. Iya kan? Iya. Ada cloud kitchen itu ketika ada kayak restoran tapi yang enggak ada tenannya, nggak ada restorannya, dia jual secara online banyak sekarang kan. Nah, makanya itu persaingan bakal lebih sulit gitu loh. Tapi ya itu tadi ya, kalian lihat maksudnya kesempatannya itu di mana itu. Kalian harus pinter-pinter lihat kesempatan lah. Pinter dalam melihat kesempatan itu perlu dilatih. Perlu dilatih gitu loh. Nggak bisa kamu oh ada ini. Itu perlu waktu untuk berlatih. Nah, makanya itu sekarang ini ya kamu lihat, oh trennya seperti ini. Berarti proyeksi ke depannya apa yang akan terjadi, tren apa yang selanjutnya terjadi. Itu kalau bisnis tren ya. Kalau misalnya bisnis ya udah lakukan aja sih kalau aku gitu. Jadi kayak kita nggak boleh asal tebak ya Mas. Iya, nggak boleh asal tebak, lihat. Harus terjun ke lapangan. Iya, betul, harus terjun. Bagaimana kondisinya, terus habis gitu dengan permasalahan itu kita mampu nggak sih menyelesaikan. Kalau kita nggak mampu, kembali lagi yang episode kemarin harus ada tentornya. Iya, betul. Oke Mas. Kalau boleh tahu sih Mas, pengalamannya Mas di dalam usahanya Mas ketika pandemi ini tuh mengalami kendala atau tidak, atau kayak penurunan seperti itu Mas? Enggak sih, kalau aku sekarang enggak sih. Mungkin yang bengkel ya, awal-awal pandemi itu aku sebenarnya punya restoran tapi udah tutup gara-gara pandemi. Oh gitu. Jadi saya harus memulangkan beberapa karyawan, tapi ada yang tak tarik ke bengkel juga. Seperti itu lah. Ya gitu, bengkel itu sepi di awal-awal, tapi kan kita harus mau nggak mau ya harus tetap berjalan gitu loh. Iya kan? Ya mungkin kamu di bengkel, misalnya di bengkel kamu kursi kamu kasih jarak, kamu bikin video yang bagus, kamu bilang ke calon customer bahwa bengkel ini mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi orang datang itu juga percaya, trust, maksudnya lebih aman, merasa lebih aman seperti itu sih. Itu di bisnisku yang bengkel seperti itu. Awal-awal pandemi sepi banget. Iya. Aku bisa dapat sehari cuma 16.000, bayangin. Ya Allah. Biasanya aku dapat 1 juta sampai 2 juta tiap hari ya. Ini dapat 16.000, bayangin. Ya seperti itu gitu. Makanya ya harus sabar-sabar dan harus pintar-pintar kamu menjalankan bisnisnya seperti itu. Karena kalau bisnis kita itu tutup, kita juga merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain, kasihan itu. Iya, betul sekali. Makanya itu. Kita udah buka dari awal bekerja bersama-sama, tapi kok dengan mudah kita mengeluarkan biaya juga betul. Kan Mas? Makanya itu berat sebenarnya. Cuman ya nggak bisa lagi. Iya, betul. Bisa. Kalau semisal boleh tahu nih Mas, perjalanannya Mas untuk membuka berbagai macam usaha itu gimana? Kan ada yang bengkel, tadi katanya juga ada yang restoran. Itu Mas jalaninnya sendiri, maksud saya benar-benar dirinya Mas sendiri, atau ada rekan juga yang dalam satu perusahaan itu ditangani 2 orang, Mas samarkan Mas? Gak ada sih sebenarnya, aku sendiri semua. Kalau aku bikin bisnis pasti sendiri, tapi kan aku dapat referensi dari link teman-temanku itu. Jadi dia bikin bisnis apa, prospeknya seperti apa, oke, aku contoh, bisa lanjutkan seperti itu sih. Jadi kopi modifikasi ya dilanjutkan gitu. Kalau semisal ngerekrut pegawainya itu juga Mas sendiri? Oh iya, kalau itu pasti ya. Jadi aku harus tahu karyawanku seperti apa, wataknya seperti apa, sifatnya seperti apa. Jadi kita tahu bagaimana cara mengontrol dia seperti apa itu. Iya, betul. Ada kan penanganan. Nah itu psikologi kamu juga harus belajar tuh. Betul. Itu harus belajar. Ketika kamu karyawan itu kan, kamu misalnya karyawanku banyak ya. Jadi tiap orang ini memiliki sifat yang berbeda-beda gitu. Jadi penanganannya beda-beda. Ada yang dulu tuh telatan dan sebagainya. Nah, kita harus tahu bagaimana cara negasinya seperti apa biar dia nggak sakit hati, biar dia tetap semangat kayak gitu. Ada yang dia menonjol lah, kita ya apa caranya menonjol ini biar nggak terlalu menonjol, maksudnya biar yang lain bisa berkembang bareng-bareng kayak gitu loh. Nah, kayak gitu sih. Jadi kita harus mempelajari psikologinya karyawan-karyawan kita seperti apa. Itu juga penting ya, psikologi. Betul sih, Mas. Jadi apa lagi? Finance, marketing, psikologi, ya SDM itu itu psikologi itu. Oke. Itu penting. Karena juga kita tuh kalau kerja dengan orang banyak, kita nggak bisa mengenal dia, juga nggak akan mengenal kita. Nggak bisa. Kalau kita kerja sama orang banyak tapi dia nggak bisa mengenal kita, dia bakalan seenaknya sendiri gitu mengerjakannya. Itu pasti.
seenaknya sendiri. Itu Terus pasti. kitanya juga lebih kayak nggak percayaan gitu, beneran dikerjain apa enggak kayak gitu kan masih jatuhnya. Ya itu nggak apa-apa, kamu nggak percayaan itu nggak apa-apa loh. karena itu kan bisnismu gitu loh. Kamu nggak percayaan nggak apa-apa, tapi ya jangan terlalu over lah. Nggak percaya harus, ya tetap harus nggak percaya gitu. Biar kita tahu kenyataannya seperti apa itu. Kalau kamu menutup itu ya kamu nggak bakal tahu kenyataannya seperti apa. Itu. Oke, Mas. Ini ada Q&A dari IG, Mas. Atas nama Mas Iqbal Nabil 12. Dia bertanya, bagaimana membangun kepercayaan diri di depan atasan dan halayak umum? Kan biasanya itu kita juga selain membangun kepercayaan diri di atasan perusahaan, kita kan juga harus membangun kepercayaan diri ketika kita interview nih Mas di perusahaan. Itu bagaimana, Mas? Ya kamu kalau mau percaya diri, kamu harus dekat dengan orang tuamu. Gitu. Karena keluarga itu penting. Ketika lingkungan keluargamu, misalnya kamu nggak punya bapak ibu ya orang terdekatmu gitu loh, misalnya kakek nenekmu atau istrimu kalau kamu udah menikah, itu penting. Dekat dengan keluarga itu membangun kepercayaan dirimu gitu loh. Bukan temen loh ya, temen banyak itu belum tentu karena mereka bakal mengkhianati. Lah keluarga itu, ketika kamu di dalam keluarga itu kan saling menguatkan kan, di dalam keluarga saling menguatkan. Akhirnya kepercayaan diri itu tumbuh. Nah, kepercayaan diri tumbuh, akhirnya kamu bisa melakukan banyak hal gitu loh. Kamu melakukan apa saja itu gak bakal terbebani gitu loh. Mau di depan atasan, mau di khalayak umum seperti apa, itu keluarga yang utama itu. Jadi kepercayaan diri itu tumbuh karena keluarga. Kayak anakku nanti misalnya waktu sekolah atau apa ya tetap tak temenin, misalnya tak anterin sekolah. Biar apa? Biar dia tumbuh rasa percaya dirinya sejak kecil kan seperti itu. Iya, betul. Itu penting itu. Karena seperti itu. Saya juga mengalami sih Mas. Jadi kayak semisal ada suatu option yang harus saya pilih itu, semisal saya contohnya saja di organisasi ini Mas. Jadi dulu itu saya itu sempat dipercaya untuk maju sebagai ketua kan, tapi saya tidak memiliki kepercayaan diri itu. Nah, dengan begitu saya cerita dengan orang tua saya, jadi orang tua itu lebih mendukung. Udah gimana pun keadaannya nanti, kendalanya apapun nanti, kita tetap selalu mendampingi dirimu gitu. Jadi sedondonnya aku ingat bahwa ada orang tuaku gitu. Jadi it's okay lah, nggak apa-apa aku coba selagi banyak orang yang mendukung kita. Iya itu betul. Sih, Mas. Ya betul juga sih. Aku dulu tuh nggak dekat sama orang tuaku. Jadi ketika aku nggak dekat dengan orang tua, masa remajaku itu aku nggak pernah dekat dengan keluargaku karena bapak ibuku ya. Karena aku itu pisah. Jadi aku di Surabaya, bapak ibuku di Gresik kerja kan. Jadi aku sekolah sampai kuliah itu Surabaya. Merantau sendiri Mas. Merantau sendiri. Nah jadi dan hubunganku tuh nggak terlalu baik dulu sama orang tuaku. Jadi aku nggak bisa mencapai apapun ketika itu. Dan aku baru tahu ketika aku dekat dengan bapak ibuku itu, maksudnya Allah itu selalu akan memberikan kamu jalan gitu loh. Iya, betul. Mulai dari hatimu, jalanmu, karirmu, sekolahmu dan sebagainya lancar. Makanya dari itu deket tuh sama orang tuamu. Itu paling utama, serius. Aku orang yang paling bandel di keluargaku. Tapi sekarang aku bilang orang tua itu yang utama gitu. Dan keluarga, istri, nanti anak dan sebagainya itu yang utama. Yang lainnya itu nanti dulu. Keluarga utamakan, istri utamakan, anak utamakan. Itu paling penting. Berarti dapat disimpulkan, maaf ya kalau semisal jawabannya itu kita panjang lebar ya Mas. Nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya Mas Iqbal itu dapat disimpulkan bahwa membangun kepercayaan diri itu kita harus mendekatkan dengan keluarga, kita juga harus banyak-banyak berdoa, mendekat kepada yang pencipta juga. Lalu kita juga harus berani mencoba terus. Jadi meskipun kita di bawah, kita harus bangkit untuk percaya bahwa kita bisa, agar kita bisa melawan musuh-musuh kita di belakang ya Mas ya. Oke, siap. Ini ada lagi Mas pertanyaan yang kedua dari IG kita atas nama Intara SD dengan pertanyaan, apakah self development melulu demi better career gitu? Apa pengembangan diri saja yang berguna untuk karir yang lebih baik, Mas? Ya, self development itu untuk dirimu sendiri, tapi kamu nggak bisa mengontrol lingkunganmu. Jadi ketika kamu kerja, kamu nggak apa-apa self development, maksudnya kembangkan dirimu. Tapi kalau lingkunganmu nggak mendukung, ya percuma gitu loh, ya kan? Makanya aku bilang, itu pertanyaan apa tadi? Self development melulu demi better career. Ya nggak melulu jawabannya, nggak melulu. Ya karena tergantung lingkungannya juga seperti apa, bosmu seperti apa.
Kalau bosmu mau kamu maju ya gak apa-apa, kamu nggak masalah, lanjutkan gitu. Tapi self development itu ya utama. Kamu tetap harus mengembangkan dirimu di lingkungan apapun. Masalah lingkunganmu seperti ini, seperti itu, ya udah. Ketika kamu udah mengembangkan dirimu, kalau kamu nggak cocok dengan lingkunganmu ya kamu harus pindah dari lingkungan itu gitu. Kamu jangan memaksakan dirimu di situ. Karena kamu nggak bakal mencapai banyak hal di situ. Itu seperti itu. Soalnya kita dalam hal tekanan batin. Iya, tekanan batin. Ya harus kontrol diri juga itu. Makanya ada itu. Ada lagi nggak nih Mas saran atau pesan untuk pembisnis di luar sana dalam menghadapi masa pandemi ini? Untuk tetap bisnisnya dapat berkembang dan tidak sampai merugikan karyawan-karyawannya seperti itu Mas. Ya itu kita harus tahu medan lah ya, kita harus tahu medan pertempuran bisnis di era sekarang itu seperti apa. Karena pasti persaingannya sangat sengit. Iya. Persaingannya sangat sengit. Banyak usaha-usaha baru itu tumbuh. Jadi kalian harus pelajari itu banyak hal. Pelajari banyak hal. Ya 3 hal tadi kayak misalnya keuangan, marketing, operasional dan juga karyawan human resource itu penting itu. Terus kalian juga harus banyak network. Iya. Itu paling utama. Dalam bisnis itu network itu utama. Ketika kamu nggak punya network, ya kamu mau promosi kayak gimana pun ya susah. Kalau kamu punya banyak teman, kamu promosi, temanmu datang ikut mempromosikan, akhirnya jaringannya lebih luas lagi. Iya, lebih dikenal lagi. Betul. Pahami bisnismu, jalin network. Pahami bisnismu, jalin network. Oke. Itu yang utama. Siap. Mungkin untuk tema ini sampai di sini dulu Mas ya. Jadi dapat disimpulkan juga teman-teman, untuk teman-teman di luar sana mungkin juga ada Mas mahasiswa yang dia udah punya bisnis, itu tetap semangat, percaya diri dan jangan putus asa untuk mengembangkan bisnismu. Lebih luas cari jaringan dengan teman-temanmu dan percaya dengan orang lain juga. Terima kasih Mas. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Buat teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Bye-bye.